Karena seluruh sahabat menurut Syiah kafir kecuali 7 orang. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, satu lagi saya lupa. Ya. Mu'adz bin Jabal. Ya. Hanya ini yang masih muslim, yang lainnya murtad. Itu disebutkan dalam kitab Hukum al-Islamiyah kalau nggak salah, karangan Khomeini. Juga dalam Ushulul Kafi. Seharusnya Ustadz JAT ini membawakan kitab-kitab Syiah yang menyebutkan bahwa selain 7 orang sahabat, semuanya murtad. Dan dia juga seharusnya melakukan cek ulang kitab tersebut untuk mengetahui penjelasan ulama Syiah mengenai makna murtad dalam redaksi kitabnya. Sebab jika dia membaca pernyataan dari muhakik kitab Al-Kafi tentang pengertian murtad, maka dia tidak akan jatuh ke dalam sebuah kebodohan yang fatal. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung dia telah melecehkan para sahabat Nabi. Mari kami buktikan kepada pemirsa apa yang dimaksud makna murtad dalam kitab Al-Kafi di bawah ini. Dalam kitab Usul Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 244. Ketika menerangkan riwayat tersebut, muhakik kitab Al-Kafi berkata bahwa maksud dari kata murtad di sini adalah murtad dari keimanan, bukan murtad dari agama Islam, seperti yang dipahami dari riwayat-riwayat serupa lainnya. Di sini jelas bahwa kata murtad bukan bermakna keluar dari agama Islam, sehingga tuduhan Ustadz JAT bahwa Syiah menganggap seluruh sahabat telah murtad dalam tanda kutip kafir berdasarkan kitab Al-Kafi adalah kesalahan yang fatal dan sekaligus bukti ketidakfahaman Ustadz JAT tentang Syiah. Sebagai penguat, berikut ini pandangan Syiah tentang para sahabat Nabi sebagaimana dinukil dalam kitab Usul Al-Kafi jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Murtado, cetakan pertama tahun 2005, halaman 584. Diriwayatkan dari Abu Ja'far berkata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sholat subuh berjamaah di Irak. Ketika beliau selesai sholat, beliau memberikan nasihat kepada mereka. Lalu beliau menangis dan membuat mereka menangis karena takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku telah berjanji kepada kaum pada zaman kekasihku Rasulullah. Sesungguhnya kondisi mereka, yaitu para sahabat, pada pagi dan sore hari dalam kondisi kusut, berdebu dan kelaparan. Di antara mata mereka seperti ada gangguan. Mereka menghabiskan malam hari dengan bersujud pada Tuhan. Mereka saling melakukan ruku dan sujud. Mereka bermunajat kepada Tuhan dan meminta kepada Allah untuk melepaskan leher-leher mereka dari api neraka. Demi Allah, aku telah melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Mereka para sahabat termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat penilaian ulama Syiah tentang riwayat tersebut. Dalam kitab Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan ketiga tahun 1375 Hijriah, halaman 248. Dia, Al-Majlisi, mentaklik hadis ke-21. Al-Majlisi berkata, hadis ke-21 sahih. Seperti inilah kedudukan sahabat di hadapan kelompok Syiah Imamiyah dengan ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, orang yang masih mengatakan bahwa Syiah Imamiyah mengkafirkan seluruh para sahabat, demi Allah, orang ini senang dengan perpecahan Islam. Seharusnya Ustadz JAT belajar kembali bahasa Arab dengan benar, karena mereka yang lulusan Arab Saudi tidak menjamin dapat memahami bahasa Arab yang benar. Pakar bahasa Arab yaitu Ibn Manzur, seorang ulama Ahlus Sunnah, memaknai murtad sebagai berikut. Dalam kitab Lisanul Arab, karya Ibn Manzur, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3
yang diterbitkan oleh Dar Shadir, halaman 173. Ibn Manzur berkata, kemurtadan adalah nama dari irtidad, dan di dalam hadis kiamat dan haud atau telaga dikatakan sesungguhnya mereka senantiasa murtad kembali ke belakang. Maksudnya adalah meninggalkan sebagian kewajiban. Seperti inilah makna kata murtad yang dijelaskan ulama Syiah dan juga Ibn Manzur. Inilah yang sangat kami sayangkan terhadap Anda. Tidak mau meluangkan waktu untuk menoleh kepada kitab Imamiyah yang lain yang menjelaskan makna murtad. Sehingga nanti tidak mudah menuduh sesuatu yang tidak ada faktanya. Padahal beliau tahu ini akan menjadi tuntutan di hari kiamat nanti. Jika Anda mengaku sebagai ulama yang ikhlas dan bukan bayaran, coba jelaskan kepada para pemirsa tentang pengertian murtad yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari berikut ini. Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1633, hadis nomor 6585. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, sekelompok sahabatku akan datang kepadaku pada hari kiamat. Kami tegaskan, sekelompok sahabatku, lalu mereka diusir dari telaga. Kami tegaskan, mereka diusir dari telaga. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui perubahan apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka itu kembali murtad. Kami tegaskan, sesungguhnya mereka itu kembali murtad. Apakah Ustadz JAT akan mengartikan makna murtad terhadap sebagian sahabat dalam kitab Sahih Bukhari tersebut dengan keluar dari Islam? Atau Ustadz JAT menuduh Imam Bukhari telah mengkafirkan sahabat? Yang aneh, garam di hadapan Ustadz JAT harus asin, sementara di hadapan kelompok Syiah tidak boleh asin. Kemudian, perhatikan dalam kitab berikut ini. Sahih Sunan An-Nasa'i, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid 2 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1998, halaman 368. Riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika Rasulullah wafat, bangsa Arab menjadi murtad. Kami tegaskan, menjadi murtad. Umar berkata, hai Abu Bakar, bagaimana engkau akan memerangi bangsa Arab? Al-Albani menilai adalah hadis hasan sahih. Dalam kitab Fadailus Sahabah, karya Imam Ahmad bin Hambal, yang ditahqiq oleh Wasiullah Muhammad Abbas, jilid pertama yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 98. Riwayat dari Aisyah bahwasannya dia pernah berkata, Nabi SAW wafat, bangsa Arab menjadi murtad. Kami tegaskan, bangsa Arab menjadi murtad dan kemunafikan mencuat di Madinah. Wasiullah Muhammad Abbas berkata, sanadnya sahih. Kami beri hadiah untuk Ustadz JAT yang katanya paling memahami Syiah ini dan gerombolan Wahabinya. Pernyataan dari imam besarnya dan pencetus mazhab yang dianut oleh Ustadz JAT mengenai sahabat Nabi. Dalam kitab Kashfu Syubahat, karya Muhammad bin Abdul Wahab, pencetus mazhab Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Iman, halaman 39. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, dan dikatakan pula bagi yang Allah firmankan tentang mereka, orang-orang munafik itu, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah masuk Islam. Surat At-Taubah ayat 74. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab berkata, apakah engkau tidak mendengar Allah telah mengkafirkan mereka, padahal mereka berada di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat. Mereka berjihad bersama beliau SAW, mengerjakan sholat, zakat, haji, dan bertauhid. Di sini guru besarnya Ustadz JAT meyakini banyak para sahabat yang kafir.
Kami sarankan kepada pemirsa untuk menggunakan akal sehat yang diberikan oleh Allah agar dapat memilah siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Inilah yang dikatakan maling teriak maling.